Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada Waalaikumsalam. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat dengan judul Sistem Informasi Aset dan Maintenance IT berbasis web pada Nesta Group. Next. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita perkenalan dulu anggota tim. Jadi ini adalah tim kami. Berikutnya saya akan menjelaskan masing-masing tugas dari tim kami. Next. Oke, di sini ada Muhammad Abdul Aziz. Dia tugasnya itu sebagai lead project, yaitu mengatur jadwal pertemuan, membagi tugas, mengumpulkan hasil pekerjaan anggota. Next. Berikut ada Nasdaro Yuswansa, dia sebagai programmer, yaitu mengisi form di aplikasi, tabel data, serta hasil tampilan ke user, dan uji coba input dan tampilan. Next. Oke, ada Muhammad Taufan, dia sebagai programmer, yaitu membuat logik sederhana, misalnya data barang masuk keluar, input data aset, dan mengelola database. Oke, berikutnya ada Reti Sukmati Sanaki, itu saya sendiri sebagai dokumentasi, yaitu tugas saya membuat notulen, mendokumentasikan fitur dan hasil diskusi, dan merapikan laporan akhir. Berikutnya ada Nisa Aulia Damayanti, yaitu dia sebagai desain, yaitu membuat webform ya atau tampilan aplikasi, biasanya di Figma, Canva, atau PowerPoint, dan desain diagram alur. Oke, sekarang kita lanjut aja ke pembahasan, yaitu di sini yang pertama ada latar belakang. Jadi teknologi informasi saat ini menjadi tulang punggung dalam menunjang operasional bisnis perusahaan. Mazda Group memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap aset IT dan aset kantor seiring. Dengan pertumbuhan jumlah karyawan dan divisi, peningkatan tersebut berdampak pada tambahannya jumlah aset yang harus dikelola, sehingga diperlukan pengolahan aset yang efektif dan terstruktur agar operasional perusahaan tetap berjalan optimal. Berikut kita akan membahas ke kondisi sebelum pelaksanaan dan tantangan serta masalah. Oke, untuk kondisi sebelum pelaksanaan, pendataan aset di Data Group masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel dan terintegrasi dalam satu sistem. Informasi terkait pemegang, lokasi, dan status aset belum terdokumentasi dengan baik. Sementara itu, proses pemeliharaan serta pelaporan kerusakan masih dilakukan secara manual. Untuk tantangan dan masalah, kondisi tersebut menyebabkan tingginya risiko human, error, dan duplikat data. Riwayat aset sulit dilacak, monitoring tidak dapat dilakukan secara real-time, dan jadwal pemeliharaan sering terlewatkan sehingga downtime sangat meningkatkan dan berpotensi mengganggu produktivitas perusahaan. Berikut ada hasil observasi dan wawancara. Next, kita akan menonton hasil video wawancara yang telah kita buat. Ya, Bu, jadi gimana nih? Kalau misalkan dari pengolahan aset IT yang ada di kantor, itu mekanismenya itu yang berjalan itu seperti apa sih? Oke, kalau untuk saat ini ya di perusahaan kita ini pendatanya masih manual, Mbak. Jadi kami mengandalkan biasanya tuh Excel sama spreadsheet aja.
Jadi untuk pencatatan, biasanya untuk aset, ratusan aset itu kita masih manual banget seperti laptop, PC, atau printer gitu. Terus setiap ada pembelian atau mutasi barang juga ya admin kita juga harus update sama, di filenya itu. Tuh, secara manual. Oke, berarti agak masih ribet juga ya. Ya, benar-benar masih manual. Masih manual. Heeh. Nah, terus untuk kendala utamanya nih yang paling sering dialami sama ibu atau tim yang lainnya untuk metode manual tersebut tuh ada gak sih kendalanya? Jadi untuk masalah terbesarnya untuk saat ini sih Mbak ya, itu tuh ketidakteraturan data. Karena seringkali kita itu udah nulis di Excel, misalnya barang gudang kita udah update di Excel, tapi dicek secara fisik barangnya itu nggak ada. Terus selain itu juga riwayat siapa aja yang pernah memegang laptop itu tuh tidak kedetek. Jadi susah untuk dilacak historinya. Jadi istilahnya kalau rankingnya terlengkap. So, kayak ribet juga sih ya buat sistem seperti itu. Benar-benar. Nah, kalau soal pemeliharaan maintenance nih, kan biasanya aset kantor tuh ada banyak laptop, terus juga ada komputer mungkin ya. Nah, itu gimana tuh untuk pemeliharaannya atau maintenance-nya? Untuk pelaporannya kalau misalkan ada kerusakan apakah dibiarin aja kah atau memang ada sistem buat maintenance-nya gitu? Untuk saat ini masih by request WA aja sih Mbak. Kalau misalnya ada kendala ya kita chat WA atau langsung melalui lisan itu atau kita langsung ngomong. Jadi sebab itu juga kita sering lupa tuh yang mana prioritas yang harusnya cepat kita tanganin sama yang enggak gitu. Jadi kadang-kadang yang harusnya kita rutin di maintenance kita enggak karena tidak tahu itu prioritas jadi laptopnya tiba-tiba rusak. Jadi kita memang butuh banget sistem pencatatan dan perbaikan sih Pak untuk nge-reminder. Iya. Jadi kayak ada ininya ya, apa jadwal Betul. maintenance-nya juga. Iya. Oke. Nah, dari perusahaan atau manajemen perkantorannya itu ada nggak sih kebutuhan khusus terkait aspek finansial aset karena kan tadi juga banyak info ya kalau misalkan banyak misalkan ada yang hilang atau ada yang rusak. Nah, itu gimana untuk finansial asetnya? Oke. Ya, ini sih penting ya, Mbak. Maksudnya sering banget pihak manajemen itu bertanya berapa total nilai aset IT kita setelah penyusutan. Terus selama ini juga kita ngitungnya secara manual. Secara manual satu-satu pakai rumus Excel. Jadi menurut saya sih itu rawan salah dan lama begitu sih Mbak. Jadi saya harap sih dengan ada sistem yang baru ini tuh bisa ngebantu kita dengan efisiensi yang baik terus menghitung depresiasi otomatisnya setiap tahunnya itu lebih istilahnya lebih valid lebih baik Ya, biar nggak ada kesalahan gitu ya. benar. Nah, untuk harapan utamanya dari Ibu sendiri terhadap sistem baru yang akan kami kembangkan ini gimana? Kalau menurut saya nih harapan saya juga untuk sistem itu berbasis web sih Mbak biar kita itu bisa akses di semua cabang jadi cabang mana aja tuh bisa akses web tersebut jadi fiturnya juga harus bisa tracking lokasi terus pencatatan maintenance perhitungan depresiasi otomatis terus dan bisa cetak berita acara secara instan supaya kerjanya tuh lebih cepat admin kita lebih cepat lebih efisien gitu sih. Oke, mungkin itu aja sih yang kita bisa obrolin untuk saat ini. Terima kasih ya, Ibu Puput. Oke, itu adalah hasil wawancara kami dengan salah satu karyawan di perusahaan tersebut. Next berikutnya akan dijelaskan oleh Taufan. Pada Taufan, saya persilakan. Terima kasih Mbak Reti. Sekarang saya akan menjelaskan masalah dan teknis kebutuhan sistem. Sebenarnya ada 3 masalah kebutuhan sistem. Karena ini ada kesalahan teknis mungkin di pembuatan PPT-nya.
Yaitu pertama-tama tuh ada pendataan aset masih manual dan tidak akurat. Ada juga tracking aset dan maintenance tidak terstruktur. Terus ada perhitungan depresiasi masih manual. Next, proses bisnis yang berjalan, yang sudah berjalan itu kayak ada admin kelola aset manual, terus aset diberikan ke karyawan. Aset rusak, terus melalui karyawan melaporkan kerusakan, terus IT memperbaiki dan masuk ke data Excel-nya. Seterusnya siklusnya seperti itu. Yang masih berjalan manual tanpa aplikasi yang hanya mengandalkan dari data Excel. Next. Nah, solusi sistem dari kami yaitu sistem berbasis web dengan fitur search dan filter untuk pencarian data secara cepat dan efisiensi. Database terpusat untuk mencegah duplikasi data dan meningkatkan akurasi informasi aset. Sistem ticketing maintenance dan notifikasi terpusat untuk mempercepat respon teknisi. Ada juga perhitungan depresiasi aset otomatis guna menjamin akurasi nilai buku aset. Dan ada monitoring stok aset secara real time untuk mendukung efisiensi anggaran pengadaan. Dan juga penjadwalan maintenance terkomputerasi untuk memperpanjang umur ekonomi aset. Next. Proses bisnis usulan di sini udah ada gambar yang menunjukkan proses bisnis usulan, yaitu seperti ada staff admin, terus ada manajer yang bisa lihat itu depresiasi, terutama itu untuk manajer FAT ya, yang mana tuh untuk melihat pembukuan pembukuan-pembukuan perusahaan. Dia bisa melihat nilai-nilai dari aset-aset tersebut. Dia jadi hak aksesnya itu hanya melihat depresiasi aja. Dia melakukan login. Nah, si staff atau admin, terutama itu admin HR, dia bisa login juga. Loginnya itu dia akses akses loginnya itu seperti super admin. Dia bisa kelola data aset yang itu bisa input data, kelola data. Nah, terus juga ada update status maintenance dan juga dia bisa cetak berita acara. Dan itu misal dia itu kalau misalkan assign aset ke pegawai, otomatis cetak berita acara itu akan tercetak dengan sendirinya. Ketika dia udah membuat atau assign aset ke pegawai, terciptalah berita acara tersebut. Next. Oke. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Nisa. Silakan Mbak Nisa. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya dari hasil diagram tadi atau proses bisnis usulan dari kami, ada output aplikasinya yaitu berikut untuk prototip overview-nya, yang dimana ada banyak beberapa tampilan seperti login, terus juga ada dashboard, lalu untuk manajemen aset dan masih banyak lagi. Lalu untuk loginnya juga nanti ada banyak page-nya untuk page entitas seperti karyawan atau login untuk admin dan juga untuk manajer. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan untuk tampilan dan hasil output aplikasi yang sudah kami buat di demo aplikasi pada berikutnya. Terima kasih waktunya. Anissa, kemudian saya akan menjelaskan mengenai menu halaman web. Nah, di login output ini kita harus memasukkan username dan password. Kemudian klik login. Nah, setelah kita klik login, maka kita akan dibawa ke halaman dashboard IT maintenance. Di dashboard tersedia seperti pegawai. Jadi di pegawai ini ada total sekitar 211 pegawai.
Kemudian setelahnya lagi ada aset. Aset ini adalah aset total yang sudah dimasukkan datanya ke dalam aplikasi ini. Dan di sampingnya lagi ada report. Di report ini kita bisa mendownload file WARA berupa file PDF yang berisi aset-aset yang sudah dimasukkan ke aplikasi ini. Nah, biayanya ada statistik untuk aset masuknya sudah tersedia dalam bentuk grafik dan bisa kita lihat di sini ada skalanya. Jadi kita bisa mengetahui jumlah aset tersebut berdasarkan skalanya. Nah, pada bagian bawahnya ada aktivitas terbaru. Jadi setiap kita ada update aset atau ada tindakan di aplikasi ini, maka akan termantau atau terlihat di pada bagian dashboard aktivitas terbaru. Nah, ini seperti tampilan luarnya. Jadi ketika kita download akan berbentuk seperti laporan aset-aset yang sudah didaftarkan ke aplikasi ini. Di sini ada nomornya, ada nama item, kemudian ada kode aset, kode GA, spesifikasi aset. Ini ada status. Nah, status tersedia berarti aset belum ada PIC-nya. Kemudian ada kategori. Kategori itu jenis aset seperti laptop, printer, atau aset lain. Kemudian ada kondisi aset tersebut. Dan kemudian ada PIC-nya. Ini PIC-nya masih kosong karena statusnya masih tersedia. Next, menu selanjutnya. Kemudian kita ke menu entitas. Nah, menu entitas ini membagi user berdasarkan perusahaan. Jadi Master Group itu ada 4 entitas. Ada Master Pharma, kemudian ada Makta Distribusi Indonesia, kemudian ada PUM, dan ada MIK. Kita lihat untuk salah satu entitas saja, kita lihat dashboard Master Pharma. Nah, di dashboard ada jumlah pegawainya, total dari pegawai Master Pharma. Kemudian aset yang tersedia untuk Master Pharma ada 47 aset. Nah, untuk dashboard bawahnya ada daftar pegawai. Jadi di sini ada daftar pegawai Master Pharma beserta nama, jabatan, departemen, dan divisi. Kemudian kita akan masuk ke Master Data. Nah, di Master Data ini ada beberapa jenis, yaitu pegawai. Pertama, untuk bagian pegawai, kita bisa melakukan import pegawai. Di sini kita bisa melakukan import data menggunakan file Excel, dan kita bisa download template terlebih dahulu. Setelah kita download template-nya, kita bisa memasukkan data tersebut dalam template Excel-nya untuk kemudian di-upload ke dalam sistem dan akan terupload otomatis. Oke, next. Mau ditonton apa nggak? Gak usah. Gak usah lupa. Nah, ini ada tombol tambah pegawai. Ketika kita klik, maka kita bisa melakukan input pegawai. Nah, di sini ada formnya. Pertama nama, jabatan, kemudian departemen, dan divisi. Setelah itu kita sudah masukkan entitasnya, kita masuk ke Master Pharma, lalu klik simpan. Maka data akan tampil di sini. Kita bisa lakukan pencarian yang tadi kita masukkan Aziz ya sudah masuk. Kita juga bisa mengedit untuk entitas yang tersedia. Kita bisa update juga. Dan kita bisa hapus.
untuk data pegawai cukup. Kemudian kita masuk ke master data yang lainnya, kita masuk ke kategori. Nah, kita di sini bisa menambahkan kategori dari aset tersebut, bisa laptop, komputer, atau monitor, atau ATK lainnya. Kita bisa memasukkan jenis, kemudian klik simpan. Oh ya, bagaimana? Coba kita masukkan printer. Kita klik simpan. Maka aset akan terdaftar di sini. Printer. Kita juga bisa mengeditnya. Kita ganti menjadi scanner. Dan jadi berubah scanner. Kemudian kita masuk data produknya, lokasi. Nah, lokasi ini berupa cabang dari perusahaan. Kita contohkan secara ringkas. Saya akan coba tambah lokasi. Kita masukkan cabang Semarang. Kita simpan. Maka cabang Semarang akan masuk. Kemudian kita masuk data berikutnya ke kondisi. Nah, di sini adalah kondisi dari aset tersebut. Ada 4 kondisi, baik, pemeriksaan IT, rusak, dan tidak baik. Kita bisa menambahkan kondisi. Kita akan menambah kondisi bekas. Lalu kita simpan. Maka masuk ke dalam kondisi ini. Oke, untuk kondisi selesai, kemudian untuk user, aset, visi aset laptop, maintenance, dan berita acara apa yang dijelaskan oleh rekan saya, Mas Darul. Ya, terima kasih Mas Adi. Saya di sini akan mencoba menjelaskan flow selanjutnya, yaitu mengenai user maupun aset dan seterusnya. Nah, di sini pada halaman user ini kita bisa menambahkan user atau melihat user-user yang sudah terdaftar ya. Di sini ada Indra sebagai teknisi dan kemudian ada super admin sebagai super admin. Nah, ini untuk tambah user kita bisa menambahkan, kalau kita klik maka akan kita bisa milih pegawai yang ada yang telah terdaftar di master data tadi. Nah, andai kata kita pakai Kamil, pilih role, dan andai kata super admin ataupun teknisi, mungkin teknisi nanti kita akan coba, dan passwordnya. Karena kita sudah di super admin, kita akan super admin pakai super admin yang ini. Kemudian teknisinya, role teknisi kita pakai si Kamil ini nanti. Oke. Ya, sekarang kita akan lanjut ke halaman aset, yang mana aset di halaman aset ini pastinya akan mengatur atau manajemen aset. Nah, pertama di sini kita bisa melihat daftar aset yang sudah terdaftar. Ada kolom item, kode aset, kategori, entitas, fungsi, fungsinya bagaimana, statusnya seperti apa, kemudian aksinya kita bisa melihat depresiasi, kemudian mengeditnya maupun menghapusnya. Nah, di sini untuk daftar di sini kita juga bisa memfilternya, mulai status terpakai, tersedia, contohnya maintenance. Maka yang muncul akan maintenance semua, dan kemudian kita juga bisa memilih entitasnya apakah di Masta Pharma atau di yang lainnya, dan kategorinya juga bisa kita filter, apakah laptop, komputer, dan sebagainya. Dan di sini kita bisa menambahkan aset. Nah, gimana caranya? Kita klik tambah aset, kemudian kita inputkan form-form yang dibutuhkan. Misalkan kita menambahkan aset namanya HP Victus 15, kemudian kodenya ini kita inputkan nomor GA-nya, pilih kategorinya itu adalah laptop, kondisinya pasti baik, pemiliknya adalah Masta Pharma, kemudian lokasinya anggap saja kita di lantai 2 Masta Pharma. Nah, spesifikasinya kita pakai kata-kata saja ya. Ini adalah laptop. Nah, data keuangan ini
kita perlukan untuk mencari depresiasi atau penyusutan nantinya. Nah, kita inputkan harga belinya, misalkan 15 juta. Kemudian tanggal pembeliannya andai saja bulan atau tanggal sekarang, dan umur ekonomisnya pakai 4 tahun. Dan nilai sisa residunya kita inputkan 100.000 saja. Jika rusak dan jika rusak pasti nilainya paling kecil adalah 100.000. Untuk fotonya kita bisa upload foto ini dan kita simpan aset. Nah, sekarang sudah terdaftar. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita bisa cari di sini. Victus. Nah, di sini ada Victus, dan tadi yang barusan kita tambahkan adalah Victus 15. Nah, di sini kita bisa melihat juga atau memakai fitur-fitur ada di sini seperti halnya depresiasi aset. Kita klik, nah maka akan muncul nilai depresiasinya. Kita baca dari sini dulu, kita tanggal belinya ada di sini tanggal 3 Januari 2026, dan umur ekonomisnya ada 4 tahun, terus nilai sisa kalau misalkan pusat dan jualnya adalah segini. Nah, terus harga awal perolehan itu adalah harga beli kita tadi, kita input 15 juta, dan dari perhitungan algoritma yang sudah kita teskan, penyusutan per tahunnya adalah di angka 3.725.000. Nah, aset ini akan mengalami penurunan nilai sebesar 3.725.000 setiap tahunnya selama 4 tahun hingga mencapai nilai sisa. Nah, di sini juga ada tabel jadwal penyusutan. Nah, misalkan di sini kita pembelian di tahun 2026, kemudian di tahun berikutnya maka akan mengalami penyusutan sebesar 3 juta sekian, dan nilai bukunya atau nilai akhirnya pada tahun 2027 akan mencapai 11 juta, dan nilai akhirnya di tahun 2030 akan mencapai titik di mana angka tersebut mencapai angka 100.000 rupiah. Kita bisa kembali. Kita lanjut ke fitur selanjutnya dulu, PIC Asset Level. Nah, di sini adalah manajemen PIC aset. Kita bisa melihat daftar dari PIC masing-masing karyawan yang memegang aset-aset tersebut. Ada kolom pegawai, jabatannya apa, kemudian aset yang dipegang apa, kemudian kode asetnya itu apa, terus kode GA-nya juga apa, terus entitas, spesifikasi, terus statusnya seperti apa. Terus kita juga bisa melihat atau membuat atau menggenerate berita acara, dan kemudian kita bisa melihat kapan di-assign dan aksinya. Kita bisa melihat detail atau lepas. Sebagai contoh, kita akan assign aset ke, nah kita pilih dulu pegawainya. Andai saja kita pilih Indra, kita pilih Indra dan pilih asetnya, misalkan aset yang barusan kita buat, HP Plus 15. Kemudian kita simpan dan membuat berita acara. Apakah Anda yakin ingin membuat berita acara untuk aset ini? Kita klik ya buat, maka otomatis di sini sudah terlihat. Nah, jika kita klik export docs, akan mendownload berita acaranya. Nah, kurang lebih seperti ini berita acaranya. Di sini ada nama perusahaannya, Mas Fatma, kemudian dan yang terpenting adalah data dari penyerahan aset tersebut. Dan nama asetnya, kemudian spesifikasi, jumlah, kemudian kondisi baik, dan yang terpenting di bawahnya ada persetujuannya, diserahkan oleh dan kemudian diterima oleh. Kurang lebih seperti itu untuk generate berita acaranya. Kalau kita klik detail, nah maka di sini akan muncul lebih detail lagi, nama pegawainya, nama asetnya, dan kemudian deskripsi dari asetnya, statusnya, kemudian juga ada foto asetnya. Bisa klik, kita lihat, close, kita kembali. Nah, kurang lebih seperti itu untuk fitur manajemen PIC aset. Ya, selanjutnya kita ke menu dashboard maintenance, yang mana fitur maintenance ini kita gunakan untuk memperbaiki atau mengajukan perbaikan aset kepada teknisi nantinya.
Nah, di sini kita bisa lihat ada daftar-daftar aset yang sedang diperbaiki atau di maintenance. Di sini ada pada asetnya, kemudian asetnya apa, kemudian PIC atau yang punya aset itu siapa, kemudian teknisi yang memperbaikinya itu siapa, kemudian statusnya gimana, dan sebagainya. Dan deadline juga berikutnya gimana, high, low, atau medium. Nah, di sini bagaimana sih caranya mengajukan maintenance? Nah, caranya kita bisa ini, kemudian kita bisa pilih andai kata kita pilih yang ini. Nah, ini nama PIC-nya belum ada sebenarnya. Nah, ini kita pakai aset ini Asus. Di sini akan otomatis muncul PIC-nya dan deskripsi lainnya. Kita pakai detail kendalanya, andai kata kipas terlalu bising. Nah, kemudian kita pilih teknisinya yang siapa yang mengerjakan, kita pakai Indra, karena Indra ini adalah role teknisi. Dan kemudian prioritasnya kita pilih di sini ada low, medium, dan high. Kita pilih low saja. Dan kita klik ajukan maintenance. Nah, di sini otomatis aset yang baru saja kita ajukan maintenance akan tercatat di sini. Nama asetnya Asus, kemudian teknisinya adalah Indra, dan statusnya sekarang masih pending. Prioritasnya adalah low. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan bahas selanjutnya di role teknis. Selanjutnya ada fitur berita acara. Kalau kita klik, ada akan muncul arsip berita acara ya, dari berbagai macam aset-aset yang telah di-assign kepada masing-masing PIC-nya. Nah, ini kalau kita ingat, kita terakhir telah meng-assign aset kepada Indra dengan nama asetnya HP Victus 15. Nah, kurang lebih seperti ini, yang mana tadi kita sudah sempat buka berita acaranya dan kita sudah bahas secara singkat satu persatu mengenai berita acara tersebut. Nah, maka di sini kita untuk mempersingkat waktu, kita skip saja bagian ini, dan kita lanjut ke role selanjutnya. Kita logout dulu. Nah, di sini saya akan melanjutkan flow dari yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu kita sempat melakukan assign atau melakukan pengajuan maintenance. Nah, maka dari itu, kita akan login menggunakan user teknisi. Kita pakai Indra, kemudian dan password untuk login. Nah, maka di sini kita akan dihadapkan dengan dashboard dari teknisi tersebut. Di sini adalah Indra. Nah, kita cari yang barusan di-assign adalah si Azizul ini dengan aset yang namanya Asus Predator. Nah, di sini kita sebagai teknisi kita bisa klik detail. Nah, maka di sini kita akan melihat detail tiketnya seperti apa. Ada nama asetnya, deskripsi aset, kemudian ada PIC-nya, terus kendalanya bagaimana, terus ada deadline-nya, dan sebagainya. Di deskripsi dari nama-nama aset tersebut. Nah, kalau kita geser ke bawah lagi, di sini ada update progress-nya. Nah, statusnya ada dua, yaitu in progress, artinya kita sedang mengerjakannya, atau kalau sudah selesai kita klik done. Nah, di sini saya akan mencontohkan contohnya dengan runtut, itu kita sedang di proses in progress. Mendeskripsikan, andai kata kita sedang di tanggal sekarang, yaitu tanggal 3 Januari. Deskripsikan, andai kata ini hari pertama. Cek hardware. Terus kita bisa foto opsional ya. Ini opsional. Nah, nanti kita akan contohkan pas sudah selesai saja. Karena jika done wajib. Nah, cek hardware. Terus kita klik update. Nah, maka di sini otomatis gun progress-nya akan menambahkan satu proses lagi di tanggal 3. Kita bisa lihat di sini ada statusnya in progress, kemudian strip itu teknisinya, Indra, terus ada kita bisa lihat namanya deskripsinya. Karena deskripsinya tadi kita ketik cek hardware, maka di sini muncul cek hardware-nya, tulisannya salah ya, cek hardware. Nah, di sini kalau kita lihat di bawah sini ada tracking progress-nya juga kalau kita sudah klik update. Maka akan muncul statusnya in progress oleh Indra, cek hardware. Kemudian deadline-nya kapan.
Nah, di sini juga ada forum diskusi. Kita bisa saling berkata-kata atau saling berkomunikasi dengan super admin selaku GA-nya untuk perihal misalnya untuk menanyakan bagaimana case terbaru lebih detailnya kepada si teknisi ini. Nah, sebagai contoh, saya sebagai teknisi, lalu Pak, ini saya baru cek hardnya. Terus kita klik kirim. Nah, maka di sini di forum diskusi ini maka akan muncul si teknisi Indra ini mengirimkan pesan. Nah, untuk melihat detailnya itu seperti apa, kita bisa logout dulu, terus kita bisa login menggunakan super admin untuk membalas pesannya. Oke, kita ke maintenance. Kemudian Azizul progress. Nah, di sini juga kita bisa lihat sebagai seorang super admin atau GA. Maka di sini kita bisa melihat update-nya, yaitu gain progress-nya seperti yang kita jelaskan tadi, dan juga tracking progress-nya seperti apa nih, pada tanggal segini lagi ngapain, apa yang dibenerin gitu. Dan juga di forum diskusi, tadi pesan yang dikirimkan oleh Mas Indra itu juga ada di sini. Kalau Pak, ini saya baru cek hardware-nya. Kita sebagai GA-nya, andai kata, oh oke Pak, kira-kira kapan ya selesai, kita kirim. Tunggu, nah maka akan muncul di forum diskusi dan kita lanjutkan di role teknisi lagi. Nah, kita Pak. Nah, pesan dari Pak GA sudah masuk ke forum diskusi. Nah, andai kata di hari ini kita ternyata sudah selesai nih. Nah, kalau sudah selesai, kita ubah statusnya dari in progress menjadi on. Kemudian deskripsinya permasalahan sudah usang, misalnya seperti itu. Di repel, bagi contoh kita pilih gambar random ya, terus kita update. Nah, maka gain progress-nya juga akan terupdate. Nah, di sini ada status baru lagi yaitu done, terus sepertinya Indra, terus kemudian ada deskripsinya juga. Nah, kalau kita tracking progress-nya, maka di sini akan terlihat yang tadinya statusnya in progress, kemudian di hari ini juga karena andai kata di sini selesainya hari ini juga, statusnya berubah menjadi done, kemudian oleh Indra, kemudian permasalahannya adalah kipasnya sudah usang. Terus ini sudah selesai. Kemudian nah, selanjutnya kita sebagai seorang admin GA, kita bisa mengontrol apakah pekerjaan yang dilakukan teknisi tersebut sudah dilakukan dengan selesai atau belum. Nah, kita bisa masuk ke menu maintenance lagi dan kemudian kita periksa nih, andai kata kita cek si Azizul tadi yang telah kita assign, apakah statusnya sudah down. Nah, kalau sudah down seperti ini, kita coba klik details dan kita lihat informasi-informasi yang terpantau di sini. Informasi-informasi ini kita tadi sudah bahas ya satu persatu di role teknisi, walaupun isinya sama, namun
di sini pastinya akan sangat penting atau sangat berguna bagi si admin GA tersebut. Si admin GA bisa melihat tracking progress dari pengerjaannya. Tanggal berapa dikerjakan apa, kemudian tanggal berapa progres ini selesai. Nah, kemudian di samping itu si antara admin GA dan juga teknisi juga bisa saling berkomunikasi melalui forum diskusi ini. Nah, jika sudah selesai, maka langkah selanjutnya kita bisa download PDF. Lanjutannya untuk apa? Nah, kita lihat dulu format PDF-nya seperti apa, akan menampilkan apa. Nah, kita klik laporan maintenance. Nah, kalau kita baca di sini, laporan penyelesaian maintenance. Pada hari ini, 3 Januari 2026, telah dilakukan pekerjaan maintenance terhadap aset perusahaan dan entitas sebagai berikut. Nah, kemudian pekerjaan ini dimulai pada tanggal kita mulai maintenance dan diperbarui terakhir pada tanggal karena di sini kita tag videonya tanggal 3 Januari dan tidak sampai berganti hari, maka otomatis juga masih di tanggal 3 Januari. Dan kita selesaikan juga di tanggal 3 Januari tadi proses maintenance-nya. Nah, dengan ini dinyatakan bahwa pekerjaan maintenance terhadap aset tersebut telah selesai dilaksanakan dan aset dinyatakan dapat digunakan kembali. Nah, kemudian diproses oleh Indra. Indra ini adalah IT engineer ya, atau teknisi tadi kita. Kemudian diserahkan, yaitu super admin atau admin maintenance atau admin GA ya, Ban? Admin GA atau admin GA, dan kemudian diterima oleh si pemilik aset tersebut atau PIC asetnya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya juga kalau kita lihat, itu ada tracking progress-nya. Di sini ada tanggal berapa, kemudian statusnya itu seperti apa pada tanggal segitu, kemudian deskripsinya itu si teknisi melakukan apa, perbaikan apa, dan kemudian kita bisa lihat siapa yang melakukan perbaikan. Dalam hal ini kita kayak Mas Indra. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih untuk demo aplikasinya seperti itu saja. Mungkin bisa kita kembalikan ke Mbak Nisa. Oke, jadi itu hasil output dan demo aplikasi dari perancangan yang telah kami buat. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan implementasi dan pengujian, sistem informasi aset dan maintenance IT berhasil mendigitalisasi dan memusatkan seluruh data aset dalam satu sistem terintegrasi. Otomasi proses administrasi dan dokumen meningkatkan efisiensi kerja, sementara penerapan pengaturan hak akses dan pencatatan aktivitas pengguna meningkatkan keamanan serta akuntabilitas data. Selain itu, fitur monitoring dan perhitungan depresiasi aset memberikan dukungan yang lebih baik bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Lalu, untuk pengembangan lanjutannya, meskipun sistem telah memenuhi kebutuhan utama, pengembangan lanjutan masih dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sistem. Pengembangan aplikasi mobile, integrasi notifikasi real-time, serta penambahan fitur preventive maintenance diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemeliharaan aset. Selain itu, penerapan tanda tangan digital dan pemanfaatan analisis prediktif berbasis AI dapat menjadi pengembangan jangka panjang guna mendukung pengelolaan aset yang lebih modern dan proaktif. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan dari hasil capstone project yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.